Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali, kita akan sama-sama menikmati pujian, kita menikmati penyembahan kita kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, apapun keadaan kita saat ini, di masa-masa ini, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Mari kita menyembah Dia, mari kita siapkan hati kita, ucapkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang selalu ada dalam kehidupan kita, dalam setiap masa dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati, kita pujikan pujian ini bersama-sama Tuhan melewati semua. Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
kami ada di dalam perlindungan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Angkat tangan kita bersama. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kau Tuhan, sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah, amin, sungguhlah mempesona hidupku. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Amin. Angkat tangan kita. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau
ini kami siap diberkati dengan firman-Mu. Tentunya yang menguatkan setiap hati dan pikiran kami, dan setiap jemaat yang ada di dalam rumah setiap mereka masing-masing. Hari ini Tuhan, firman-Mu disampaikan kepada mereka. Dimanapun kami berada, hadirat-Mu sungguh menjamah setiap keluarga demi keluarga. Firman-Mu yang dikatakan melalui hamba-Mu, silakan Tuhan Engkau berkata-kata, Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan, dan Engkau yang menolong secara pribadi. Terima kasih Bapak. Yakinkan Bapak Ibu sekalian diberkati pagi ini, diberkati dengan firman-Nya yang ajaib. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami merasakan hadirat-Mu menjamah setiap kami, karena Engkau yang mempesona kami sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Setiap saudara diberkati dengan firman-Nya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam keadaan sukacita. Ya, walaupun perjuangan untuk bebas dari penyebaran virus corona masih belum selesai, belum usai. Entah kapan, saudara ya, kita tidak tahu. Hanya saja kita rasakan dampaknya dari virus ini. Akibatnya terhadap perekonomian kita, terhadap perekonomian dunia, sehingga imbasnya juga kepada kita sekarang yang ada di Indonesia ini juga ekonomi semakin sulit. Ya, saudara, banyak perusahaan yang bangkrut, pabrik-pabrik yang terpaksa tutup, sehingga banyak karyawan yang dirumahkan, banyak orang yang mata pencahariannya hilang, ada orang yang tidak bisa berjualan lagi. Kehidupan menjadi sulit ya saudara. Bahkan banyak orang yang untuk makan sehari-hari aja sulit gitu. Mereka membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan dari orang-orang atau dari pemerintah ataupun juga dari kita ini saudara. Saya memang banyak yayasan, instansi, orang-orang kaya yang sudah tergerak hatinya untuk menolong sesama. Mereka bisa berbagi, namun di dalam hal memberi ini ada bermacam-macam motivasi ya. Ada yang cari sensasi, ada yang minta diekspos di media massa, di televisi, ada yang mencari kepujian orang. Pokoknya macam-macam. Tapi di samping itu juga tentu ada orang-orang yang memberi dengan tulus, dengan sukacita. Saudara, hari ini tema firman Tuhan, saya akan beri tema, karena orang yang memberi tidak akan kehilangan berkatnya. Ya, saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang menganugerahkan hari ini di mana kami bisa kembali dapat beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun ibadah kami secara online, kami berada di rumah masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap rumah tangga yang bergabung dalam ibadah ini, dan Tuhan yang akan memberkati kami sekalian. Makasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap hati kami akan memberi pencerahan, akan memberi pengertian dalam kami menerima firman Tuhan ini, dan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Makasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara,
Nas firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 dan sampai yang ke-9. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 9. Saya akan bacakan bagi saudara. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, ayat ini dimulai dengan kata camkanlah. Camkanlah ini berarti sebuah kata-kata teguran ya. Saudara, teguran dari siapa kepada siapa? Kita lihat di ayat yang sebelumnya, di pasal yang ke-9, judul perikopnya adalah pengumpulan uang untuk Yerusalem. Saudara, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus. Pada waktu itu, jemaat Korintus mengumpulkan persembahan untuk mendukung jemaat di Yerusalem yang hidupnya dalam kekurangan. Tetapi pengumpulan uang ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jemaat di Korintus memberi dengan setengah hati, nggak sungguh-sungguh ya, mau nggak gitu, sehingga Rasul Paulus menegur mereka. Saudara, Rasul Paulus membandingkan jemaat Korintus dengan jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia, saudara, hidupnya lebih susah daripada jemaat di Korintus. Tetapi jemaat Makedonia mampu memberi atau mengumpulkan uang dengan berlimpah gitu, walaupun mereka orang-orang yang lebih susah daripada jemaat di Korintus. Mari coba kita baca ayatnya yang menjelaskan ini dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Saudara, kalau kita tadi telah baca ayat ini, saudara, sungguh jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang sedang mengalami berbagai penderitaan, pencobaan ya. Di situ disebutkan mereka miskin, tetapi saudara, mereka penuh dengan kemurahan ya. Kemudian mereka bisa mengumpulkan uang melebihi kemampuan mereka sendiri gitu ya. Kemudian kita lihat lagi mereka untuk memberi ini tidak dengan paksaan, malah mereka mendesak supaya mereka bisa ikut ambil bagian gitu dalam pelayanan. Saudara, Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa tidak perlu menunggu kaya baru memberi gitu ya. Saudara, Tuhan Yesus juga pernah mengungkapkan seperti ini
di dalam Lukas 21 ayat 3 sampai 4 yang menceritakan ketika Tuhan Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Ia mengatakan bahwa janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, saudara, kalau kita lihat ya, janda miskin ini sebetulnya punya banyak alasan untuk dia tidak usah memberi gitu ya. Karena apa, saudara? Karena dikatakan janda ini miskin. Kemudian dia punya uang yang hanya 2 pesernya itu ya, dan uang 2 peser itu untuk membeli makanan untuk hari itu gitu ya. Dan kalau uang itu diberikan ke persembahan berarti seharusnya dia tidak punya makanan. Kemudian kita lihat uang 2 peser itu nilainya kecil sekali, sehingga barangkali nggak akan ada artinya kalau dimasukkan ke dalam persembahan gitu ya. Kemudian kita lihat bahwa orang lain juga udah memberi lebih banyak. Jadi kalau ditambahin lagi 2 peser itu mungkin nggak banyak artinya gitu. Jadi janda miskin ini punya alasan untuk tidak memberi. Tapi kita lihat bahwa dia dengan rela, dengan tulus hati memberikan persembahan ini. Saudara, sesungguhnya memberi akan menjadi hal yang mendatangkan sukacita pada kita jika kita tahu dan mengamini prinsip daripada memberi ini. Saudara, mari kita belajar beberapa prinsip dalam memberi ini. Prinsip yang pertama adalah semua yang ada di muka bumi ini milik Tuhan. Ya, saudara, kita baca Ulangan 10 ayat yang ke-14. Ulangan 10 ayatnya yang ke-14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Tuhan, termasuk apa yang kita miliki. Semua milik kita sumbernya berasal dari Tuhan. Jadi ketika kita menikmati harta kita, ketika kita berbagi, ketika kita memberi, bahkan ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan pun, yang kita berikan bukan milik kita sebetulnya. Meskipun kita merasa bahwa itu milik kita, kan semua harta yang kita dapatkan adalah hasil usaha sendiri. Jadi kita berpikir itu adalah milik saya. Tapi saudara, sebenarnya apapun yang ada di tangan kita itu tetap adalah milik Tuhan. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Begini saudara. Suatu hari ada seorang ayah yang mengajak anaknya ke sebuah restoran cepat saji ya. Kemudian sang ayah ini membelikan French fries atau kentang goreng ya, kesukaan anak-anak. Setelah duduk, sang ayah menjulurkan tangannya ingin mengambil sedikit dari kentang goreng yang sedang dipegang oleh anak itu. Sudah anaknya mendorong tangan ayahnya dan kemudian menutupi kentang goreng itu dengan tangannya sambil berkata, ayah, jangan ambil, ini kan punyaku. Saudara, sang ayah mencoba menjelaskan bahwa ayah yang membeli kentang goreng ini punya ayah, yang ayah berikan kepadamu. Sebenarnya sang ayah tidak butuh kentang goreng milik anaknya ya, yang dia inginkan hanya agar anaknya rela berbagi apa yang ayahnya sudah berikan. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa milik kita sesungguhnya bukan milik kita? Tuhan yang mempunyainya dan Ia memberikannya kepada kita. Jadi kalau Ia dalam tanda kutip meminta sedikit, itu adalah hak Tuhan sendiri ya. Saudara, sang ayah tadi
sebetulnya bisa saja meminta kembali kentang goreng itu dan dari tangan anaknya. Anaknya pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali barangkali bisanya nangis gitu ya. Saudara, begitu juga bila Tuhan mengambil kembali semua apa yang sudah Dia berikan kepada kita, kita sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ada kisah lain ya, kisah seorang muda yang berjanji kepada pendetanya bahwa dia akan memberi persepuluhan dari pendapatannya. Pendeta itu kemudian mendoakan ya komitmen dan pekerjaan dari si anak muda ini. Pada waktu itu penghasilan si anak muda ini baru 1,5 juta ya. Dan dia betul memberikan perpuluhannya 150.000 dengan rela hati ya. Saudara, kemudian beberapa tahun kemudian pendapatannya meningkat dan dia sudah bisa memberikan perpuluhannya sebesar 2 juta. Artinya barangkali penghasilannya udah berlipat kali, jadi dari 1,5 juta menjadi 20 juta ya. Saudara, kemudian dia menelepon pendetanya dan bertanya apakah ia bisa bebas dari janjinya ketika dia berjanji akan memberikan perpuluhan dengan setia memberikan perpuluhan kepada Tuhan, karena sekarang jumlah perpuluhannya sudah terlalu besar, dia menjadi merasa berat gitu ya, saudara. Kemudian pendetanya menjawab, wah, saya tidak melihat ada cara untuk bebas dari janjimu, tetapi kita bisa meminta kepada Tuhan, kita berdoa kembali kepada Tuhan untuk mengembalikan pendapatanmu menjadi 1,5 juta sehingga kamu merasa tidak berat memberi persembahan 150.000. Saudara, kita sulit memberi karena apa, saudara? Karena ngerasa sayang, karena ngerasa berat gitu ya, memberikan nilai jumlahnya yang besar gitu. Padahal kita nggak berpikir bahwa pendapatan kita juga tentu jauh lebih besar lagi gitu. Saudara, konsep atau prinsip kita tentang harta milik harus kita ubah. Milik kita, ingat, milik kita adalah milik Tuhan. Jadi prinsip berikutnya adalah, prinsip yang kedua, memberi itu harus dengan sukacita. Ya, ayat yang ke-7. Bagaimana perasaan kita ketika kita kemudian suatu saat diminta untuk berbagi, memberi, atau memberikan persembahan, menolong orang, barangkali ya, barangkali kita akan merasa susah hati. Memang, saudara, secara alamiah kita tidak suka akan hal ini. Dalam hal memberi itu biasanya orang nggak suka. Sulit sekali untuk memberi dengan sukacita karena milik kita akan jadi berkurang gitu ya. Padahal, saudara, firman Tuhan mengatakan memberi itu harus sukacita, tidak bersungut-sungut dan tidak terpaksa gitu. Saudara, ada beberapa alasan orang memberi karena terpaksa. Itu ada beberapa alasannya. Yang pertama karena barangkali orang ketika kita memberi itu ada perasaan takut dihukum gitu ya oleh Tuhan karena kita tidak memberi. Karena orang-orang percaya, orang Kristen diajarkan Tuhan untuk selalu memberi, berbagi, memberi. Jadi sekarang kalau saya tidak tidak memberi, saya takut dihukum oleh Tuhan. Jadi saya memberi juga tetapi terpaksa gitu ya. Saudara, kemudian alasan yang lain adalah tertekan situasi. Tertekan situasi misalnya semua orang memberi. Saya juga masa saya nggak memberi, nanti saya diomongin orang barangkali gitu. Atau juga saudara kalau kita berada di gereja gitu ya, kalau kolekte sedang diedarkan, semua memberi kolekte. Kalau
pas giliran kepada kita, kalau kita tidak memberi, kita nanti diomongin orang atau kita malu, kita juga akhirnya terpaksa saja juga memberi, ya, memberi walaupun barangkali juga memberinya memberi angin, saudara. Maksudnya begini, tangan yang kosong, tapi yang penting tangannya dimasukin ke dalam kantong kolektor aja gitu. Jadi kelihatan bahwa kita memberi, gitu. Jadi memberi terpaksa, walaupun nggak ada yang diberinya, begitu ya, saudara. Jadi hal itu tertekan karena melihat situasi orang lain. Kemudian juga barangkali kita merasa terpaksa karena kepunyaan kita masih sedikit lah. Kita bukan orang kaya, jadi saya kalau memberi itu merasa terpaksa, begitu. Jadi banyak alasan orang itu terpaksa memberi itu karena seperti itu. Saudara, semua itu bukan alasan yang baik, ya. Orang yang tidak memberi dengan sukacita adalah orang yang tidak bisa bersyukur. Mari kita lihat, saudara, kita tidak bisa memberi atau tidak mau memberi. Apakah sebetulnya kita ini orang yang kekurangan atau orang yang nggak mampu atau bagaimana? Mari kita lihat, saudara begini. Kalau saudara membuka kulkas saudara, ya, saudara lihat di dalam kulkas saudara masih penuh makanan, ya, karena barangkali kemarin sempat panic buying, ya, jadi saudara makanan di kulkas banyak, ya. Terus kemudian saudara, kalau saudara membuka lemari pakaian saudara melihat bahwa baju-baju saudara masih menumpuk, bahkan ada baju-baju yang belum terpakai, gitu ya, masih banyak bertumpuk, saudara. Atau mungkin juga kalau saudara punya tempat tinggal, saudara bisa diam di rumah dengan nyaman. Apalagi saudara, kondisi sekarang adalah kita diharuskan stay at home, ya, tinggal di rumah. Kita tidur makan sehari masih 3 kali. Saudara lebih kaya daripada 75% orang yang tinggal di dunia ini. Saudara, jika saudara masih punya simpanan di bank, saudara masih megang kartu kredit, dan saudara masih punya dompet, yang saudara, kalau dompet itu saudara lihat, saudara buka, masih ada isinya, uang tentu, ya. Saudara adalah termasuk orang yang kaya, 8% orang terkaya di dunia. Ya, saudara, maksudnya begini, kalau kita bisa bersyukur atas anugerah ini, bahwa kita ini bukanlah orang-orang yang nggak punya, ya, bukan orang yang tak mampu memberi, gitu. Saudara, kalau kita bisa bersyukur atas semua apa yang kita miliki sekarang ini, barulah saudara kita bisa memberi dengan sukacita, karena saudara tahu betapa baiknya keadaan kita ini sekarang ini daripada banyak orang di luar di sana, di tempat lain. Jadi kita lebih baik daripada kebanyakan orang. Kita harus bisa bersyukur, saudara. Kemudian prinsip yang ketiga adalah memberi adalah kesempatan kita untuk menjadi mitra kerja Allah. Ayat yang ke-8, ya. Saudara, Allah memberkati kita untuk menjadi saluran berkat. Saudara, kita sering mendengar kata saluran berkat, gitu ya, jadi saluran berkat, gitu. Tapi seringkali kita jarang merenungkan makna daripada saluran berkat ini. Saudara, saluran berkat ini adalah sarana, ya, untuk mengalirkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau misalnya air akan mengalir selama tidak ada hambatan di dalam saluran itu, ya, saudara. Jika saluran itu dihambat, pasti air itu akan berhenti mengalir. Saluran jadi mampet,
diam gitu ya. Seperti itulah kita, saudara. Kita adalah saluran berkat daripada Tuhan. Untuk mengalirkan berkat Allah, jangan ada sesuatu yang menghambat kita. Jangan ada sesuatu yang membuat berkat kita jadi mampet. Jika saluran itu mampet, pasti berkat juga akan berhenti. Saudara, kalau udah berhenti ini, bukan saja nanti kita tidak bisa menjadi saluran, tidak bisa membagikan kepada orang lain, bahkan kita pun akan kehilangan berkat itu, saudara ya. Saudara, ada cerita seorang petani di Tiongkok yang memiliki sebuah ladang, ya, ladang padi. Kemudian di ladangnya petani ini ada mata air yang mengalir melalui ladang petani ini, yang membuat panennya jadi berlimpah-limpah karena banyak air gitu ya. Dan air itu juga ngalir ke tetangga-tetangganya, dan tetangganya juga kebagian, mereka juga panennya ikut berlimpah karena mendapatkan air dari saluran si petani yang pertama tadi ini ya. Saudara, kemudian pada musim tanam yang berikutnya, si petani ini berpikir, mengapa aku harus membiarkan air ini mengalir ke ladang tetangga? Ya, dia mulai punya pemikiran-pemikiran yang tidak baik gitu ya, saudara. Jadi dia ketika dia berpikir bahwa kenapa ya tetangga-tetangganya harus dibagi air, memang air di dalam pertanian itu sangat berharga ya. Jadi saya mau air ini menjadi milik saya sendiri, sehingga nanti kalau air ini cuma milik saya, panen saya akan berlipat-lipat, akan berlimpah. Maka kemudian dia membangun dam gitu ya, untuk membendung air itu. Saudara, apa yang terjadi ketika dia sudah jadi dam itu? Apakah kemudian panennya berlipat-lipat, bertambah? Tidak, saudara ya. Sebaliknya, air itu kemudian menjadi terkurung dan membuat ladangnya menjadi rawa. Airnya terlalu banyak. Air itu membuat tanamannya malah jadi mati. Bukan panennya banyak, tetapi tanamannya mati. Saudara, air itu menjadi bermanfaat kalau air itu bisa dibagi-bagikan, mengalir kepada tetangga-tetangganya, semua mendapatkan berkat. Menjadi petani ini bisa menjadi saluran berkat, gitu ya, saudara. Itu prinsip yang berikutnya ini ya. Berarti kita harus jadi saluran berkat. Kita bisa membagi-bagikan kepada banyak orang. Ya, saudara, prinsip yang berikutnya adalah memberi materi adalah satu wujud memberi diri. Memberi materi adalah satu wujud memberi diri. Kita akan membaca Roma 12 ayat yang pertama. Ayat ini ayat yang sudah sering kita baca ya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, memberikan tubuh adalah persembahan atau pemberian yang tertinggi, pemberian yang terbaik. Ya. Hal ini Tuhan Yesus memberikan contohnya, memberikan tubuhnya, dia berkorban, mati di kayu salib untuk orang-orang yang berdosa, untuk kita ini. Tuhan Yesus sudah mencontohkannya. Tetapi saudara, dalam hal ini mungkin persembahan diri ini berarti bagi kita sekarang ini adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi mempersembahkan diri adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Apakah barangkali berarti kita harus menjadi
orang-orang yang full time, orang yang atau kita harus menjadi hamba Tuhan yang sepenuh hidupnya semua bagi Tuhan begitu ya. Apakah seperti itu? Ya tentu saja tidak juga ya saudara, karena persembahan diri ini bisa berarti yang lainnya, yaitu salah satu wujud dari memberi diri ini adalah memberi milik kita juga ya. Dengan memberi milik kita itu artinya kita menunjukkan bahwa kita tidak terikat pada uang, tidak terikat pada materi. Kalau saudara, kalau kita terikat pada uang, kalau kita memberi uang saja susah, apalagi memberi yang lainnya ya. Apalagi kita mau berkorban, menyerahkan atau berkorban diri bagi orang lain seperti itu. Jadi kita lihat ya, kita jangan sampai terikat oleh uang gitu. Jadi saudara, kita akan lihat cerita yang lain, yaitu ketika Tuhan Yesus didatangi oleh seorang muda yang kaya ya. Dia mengaku sudah melakukan semua hukum Taurat dan memenuhi syarat untuk mendapatkan hidup kekal menurut dia gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini, jual semua hartamu dan bagikan pada orang miskin dan ikut aku. Matius 19 ayat 21 ini ya. Saudara, Yesus ingin menguji apakah ia sungguh-sungguh, jadi anak muda ini apakah sudah sungguh-sungguh sudah melakukan Taurat dan mengasihi Tuhan dan sesama tanpa terikat sesuatu gitu ya. Saudara, ternyata anak muda ini tidak sanggup. Yesus sebetulnya ingin bukti ya, bukan sekedar janji atau omongan doang. Jadi saudara, untuk mengukur kerohanian kita ialah kita bagaimana kita bisa bermurah hati kepada orang lain. Jadi saluran berkat bagi orang lain. Sebenarnya kita lihat prinsip yang berikutnya adalah prinsip yang kelima, prinsip yang terakhir. Saudara, prinsip yang terakhir adalah orang yang memberi tidak akan kehilangan berkatnya. Saudara, tidak pernah ada orang yang menjadi miskin karena dia suka memberi. Nah, kita lihat ada prinsip tabur tuai. Tabur tuai ini berlaku ya di sini. Siapa yang memberi akan menerima dari Tuhan ya. Kita baca Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara, tetapi saudara, kita harus juga punya pikiran-pikiran yang seperti ini ya. Jangan berpikir bahwa persembahan itu adalah investasi kepada Tuhan. Maksudnya kita jauhkan dari pikiran bahwa kalau saya memberi, gitu, misalnya memberi 1 juta, kita tunggu aja, pasti akan menerima 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat, barangkali punya pikiran pasti begitu, seperti itu. Ya, saudara, kita jangan sampai punya pikiran seperti itu. Saudara, petani menabur benih dan berharap benih itu tumbuh dan menghasilkan, ya seperti itu. Tetapi ia tetap harus merawat tanaman itu kalau mau mendapatkan panen berlimpah-limpah. Saudara, memberi kepada Tuhan itu tidak membuat kita kemudian lepas tanggung jawab. Untuk kita tetap harus bergiat bekerja. Jadi kita kemudian jangan juga berpikir bahwa berkat Tuhan itu akan selalu materi atau jasmani ya. Tuhan bisa memberi berkat lain yang rasakan jauh lebih berharga daripada sekedar materi atau sekedar uang. Misalnya saudara memberi uang kepada
seseorang ya, saudara berbagi kepada orang. Saudara pas uang itu ternyata sedang dibutuhkan wisan untuk orang ini berobat karena orang ini sedang sakit, dia tidak punya biaya. Dan kebetulan dia menerima uang dari kita. Dan dengan uang itu dia bisa berobat. Kemudian ternyata sembuh, saudara. Jadi saudara, bagaimana perasaan kita ya, perasaan saudara ketika melihat hal ini? Ketika kita memberi kepada seseorang, ternyata orang sedang membutuhkannya sekali, dan ternyata ada hasilnya gitu ya. Saya yakin saudara, ada sukacita. Sukacita itu tidak bisa diukur dengan materi, dengan uang. Demikian juga berkat Tuhan. Ketika kita bisa berbagi kepada orang, kita tidak selalu harus kembalinya harta gitu ya, atau uang gitu. Tapi kita bisa lihat ada sesuatu yang lebih berharga, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi itu prinsip berikutnya, kita jangan berpikir bahwa berkat itu harus kembali dalam waktu yang dekat. Misalnya begini, saudara, kita sudah memberi atau mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga sudah memberikan pelayanan, membantu pelayanan, kemudian saudara menunggu balasan berkat Tuhan, kok nggak kembali gitu, secepat gitu ya, mana ya hasilnya gitu setelah kita melakukan atau memberikan persembahan atau apa, tapi ternyata kok nggak kelihatan gitu balasannya, saudara. Sebenarnya kita tidak tahu ya kapan Tuhan membalas apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Intinya adalah bahwa orang yang memberi pokoknya tidak akan kekurangan. Bahkan Tuhan akan memberkati dia. Untuk apa, saudara? Untuk mencukupi kebutuhan orang lain. Jadi kita dicukupkan oleh Tuhan, dan kita juga bisa memberikan kebutuhan, mencukupkan kebutuhan orang lain. Saudara, Tuhan memelihara umatnya di segala waktu. Ya, saudara, itu beberapa prinsip yang sudah kita pelajari. Saudara, firman Tuhan tidak saya panjang-panjangkan lagi, tapi saya akan tutup dengan 2 ayat terakhir. Yang pertama adalah dari Matius 10 ayat 8b, kemudian dari Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Matius 10 ayat 8b mengatakan begini, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, berilah dengan perasaan bebas, bukan dengan berat atau bukan dengan terpaksa. Ayat berikutnya Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Saudara, mungkin saat ini kita lihat kondisi di Indonesia ini sekarang sedang dalam keadaan yang sulit ya, banyak orang kesusahan. Biarlah kita bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang, karena kita tahu kehidupan ini makin susah, banyak orang yang jahat. Kita dengar ada orang yang jadi menjamret, ada orang yang membegal, yang menipu, bermacam-macam sekarang. Kenapa, saudara? Karena mungkin mereka terhimpit oleh masalah ekonomi. Biarlah kalau kita punya atau diberkati oleh Tuhan berlebih, kita bisa berbagi, kita bisa memberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya dengan hati kasih sukacita, dengan tidak terpaksa. Dan kita ingat bahwa ketika kita memberi, Tuhan juga akan memberkati kita juga, dan kita pasti akan
dicukupkan oleh Tuhan. Tidak akan kekurangan ketika kita bisa berbagi, ketika kita bisa memberi. Saudara, sekian firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan tentang hal memberi. Biarlah apa yang kami dengar ini, kami mau praktekkan firman Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi tanpa paksaan, karena kami tahu semua ini adalah perintah daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami, siapapun juga Tuhan, baik jemaat gereja di Geluna maupun juga di gereja Taman Kopo, bila di antara kami ada yang sedang dalam masalah-masalah, dalam pergumulan, terutama masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah penghasilan, bila Tuhan Engkau sendiri yang akan menolong mereka, Kau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Juga Tuhan, kalau di antara kami juga ada yang sedang bergumul dalam masalah-masalah penyakit, sakit penyakit, apapun juga, ya Tuhan juga yang memberikan kesembuhan, karena kami tahu Engkau adalah Yehova Rafa, Engkau adalah Tuhan yang memberikan kesembuhan, Engkau tabib agung, Engkau biarlah kami boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna, karena Engkau telah menanggungnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi situasi keadaan di Indonesia yang sedang terjadi, di mana banyak orang-orang yang terkena virus akan corona ini. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang turut campur tangan di dalam penyelesaian akan masalah virus ini. Engkau juga yang memberkati orang-orang yang bertugas, para medis, perawat, dokter-dokter, obat-obatan, apapun juga untuk membereskan atau menyelesaikan masalah wabah corona ini. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara ini, terlebih juga untuk orang-orang di seluruh dunia, dimanapun mereka berada. Bila Engkau yang turut campur tangan untuk bisa membereskan semua ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.